Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Katanya sepele-pelenya orang kalau ada baca Nabi Muhammad terus mau bersolawat itu udah orang ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih Halo. ibu-ibu sekalian yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, saat ini, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita masih diberikan kesehatan oleh Allah tanpa kekurangan suatu apapun untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, guna sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Amin. kedua kalinya salam serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang mana dari beliau lah nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya. Mudah-mudahan kita yang di sini termasuk orang-orang yang mendapat dari syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat ini bukan hal yang main-main. Ketika kita dalam keadaan susah sekali di sana, ini syafaat ini seperti obat, seperti layaknya air. Ketika kita dalam kehausan di gurun pasir, gitu ya. Jadi, Apa ya? Kalau kita Masih gitu. Pisangku. termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, insya Allah kita mendapatkan keringanan dan insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Allahumma Amin. Baiklah Ibu, seperti biasa di surat yang pertama tadi saya menyampaikan tentang surat Al-Asr ya, surat Al-Asr ya. Seperti biasa bahwa di situ sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita termasuk orang-orang yang rugi. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi kalau apa? Rugi kalau tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada waktu longgar, digunakan waktunya sebaik-baiknya untuk mengaji. Ada sambil bekerja, gunakan waktunya lisannya sambil bertauhid, berzikir gitu ya, sambil menyebut sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita nggak memanfaatkan waktu dan sebaik-baiknya, kita termasuk orang yang rugi, yaitu siapa mereka? Yaitu illalladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang mengamalkan sholat, mengamalkan amal sholihah, ya kan, wa tawassaw bil haq, dan saling mengingatkan dalam hal kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Kalau ada teman ibu berteman ngaji yang punya masalah apa, dikasih tahu, jangan malah dikompor-komporin. Ya itu mah gitu, jangan. Iya itu mah gitu ya gitu, jangan. Tapi udah sabar aja, dia mungkin lagi nggak ngerti tentang kita, dia salah paham kan gitu kan. Iya. Jangan ada teman ya malah iya malah di sini lagi kompor lagi panas, dikasih minyak jadi tambah meledup kan gitu, tambah. Jadi saling memberikan peringatan dalam hal kesabaran. Insya Allah termasuk kita tidak termasuk dalam orang-orang yang rugi ya, betul ya. Baiklah, itu pengantar kenapa kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu ini kan termasuk orang istiqomah ya, orang istiqomah dalam arti istiqomah
setiap Sabtu mengadakan pengajian. Walaupun ada yang nggak datang banyak karena hujan, lakukan saja. Yang datang 3 orang, 4 orang karena hujan, lakukan aja pengajian itu ya, betul Bu ya? Ya. Ini insya Allah akan membawa atau mendapatkan manfaat di dunia Wal akhirah. Amin. Jadi kalau misalnya ada 4 orang, ya lakukan saja, jangan cuma 4 orang. Siapa yang mulai nih? Misalnya biasanya yang memimpin Ibu Ustazah, Ibu Alia, atau mungkin siapa lagi. Kalau yang orang-orang yang biasa memimpin itu tidak masuk, misalnya kan ada halangan, yang ada aja lakukan gitu kan. Ya, iya, bisa-bisa saja nanti yang penting, jadi biar istiqomah. Sebab apa? Al istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau wali aja punya karomah bisa jadi wali, kalau istiqomah ya kan, terus kita selalu continue, insya Allah lebih baik daripada ilmunya para wali. Sebab udah jelas al istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi saya memberikan semangat kepada ibu. Syukur-syukur nanti jamaahnya ajak teman lagi biar tambah banyak. Kasih itu saja, Bu. Ibu sedikit cerita aja ke temannya. Manfaat ngaji itu apa sih? Kemarin kan sudah saya kasih tahu kan ceritanya kan, yang ketika meninggal dimulakan oleh Allah kan, langsung dibawa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membiayai orang yang menuntut ilmu langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih tahu kemuliaan orang-orang yang mengaji. Sebab apa? Mengaji, kadang ada yang mengatakan, tidak perlu ngaji kan, itu kan. Tidak perlu ngaji, tidak perlu belajar. Yang penting sholatnya 5 waktu itu dilakukan. Ngaji mah nggak perlu, ya kan? Ada langsung sentil aja, gitu loh. Sebab dia pakainya ilmunya ilmu logika. Ngaji mah ntar aja, ngaji mah nggak penting. Yang penting sholat 5 waktu kita kerjakan. Hal-hal yang wajib kita kerjakan. Woi, bukan begitu caranya berpikir. Sebab apa? Mencari ilmu juga merupakan suatu kewajiban. Betul ya, Bu ya? Betul. Mencari ilmu merupakan suatu kewajiban. Amal yang dilakukan tanpa ilmu itu mardud, itu tidak diterima, ditolak. Betul, Bu? Ya, jadi kalau amal yang dilakukan tanpa ilmu ditolak. Untuk menambah ilmu kita harus mengaji. Paling tidak bertanya sama teman. Kewajiban kita sebagai umat muslim itu harus mengaji, menuntut ilmu. Thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Itu udah jelas, itu menuntut ilmu itu wajib. Jangan sampai ngaji mah gak penting, yang penting saya udah sholat 5 waktu, saya udah zakat, saya udah haji, saya udah puasa, lainnya mah jangan. Betul, Bu ya? Betul. Jangan sekali-kali yang udah haji, yang udah umrah, banyak duit, udah zakat terus mengatakan ngaji mah gak penting. Sebab ngaji merupakan suatu kepentingan kita untuk menambah ilmu. Betul, kita sudah benar dalam apakah betul semua tata cara kita sholat? Apakah betul semua dalam kitab pembacaannya? Belum tentu. Kalau dia mengatakan bahwa baca saya betul semua, nggak ada salah, itu berarti termasuk orang sombong. Betul? Nah, jadi kita harus tetap mengaji dan menuntut ilmu. Satu, karena memang itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ada perintah lagi, utlubul ilma walau fisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Kenapa yang disebut negeri Cina? Sebab katanya zaman dulu negara atau negeri yang paling jauh dengan Arab negara Cina, maka disebutnya negara Cina. Untuk walaupun Cina kan gitu kan. Yang kedua, utul bima minal mahdi ilalah, dari ayuna sampai ke tiang lah. Itu masih merupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Jangan sekali-kali bilang bahwa menuntut ilmu itu nggak penting. Ilmu itu harus selalu kita cari sampai kita menjelang ajal pun kita harus tetap mencari ilmu. Itu merupakan kewajiban. Betul, Bu ya? Ya, betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan sekali-kali ada yang mengatakan ngaji itu enggak penting. Jadi kalau kita mendatangkan pengajian, kita mendapatkan beberapa manfaat. Pertama, kita mendapatkan manfaat ilmu rohani, ilmu yang diberikan oleh guru. Yang kedua, mendapatkan
pahala jasmani, dapat semangka, dapat salak kan gitu kan. Tapi bukan karena semangka dan salak ya. Nah, yang selanjutnya dari kita dapat manfaat silaturahim. Banyak manfaatnya. Ya, kalau ada waktu senggang, tetangganya, temennya ajak untuk mengaji. Baru tengah-tengah anaknya nangis, pulang aja nggak apa-apa. Tidak dilarang, misal atau suami WhatsApp-nya sudah pulang nih mah, ditunggu ya pulang nggak apa-apa ya. Yang penting manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengaji dan menuntut ilmu. Begitu Bu ya? Ya. Setuju ya? Setuju. Di sini ada mau saya sampaikan juga surat Al-Baqarah ya. Pasti Ibu sudah apa dong ya? Surat Al-Baqarah yang alif lam mim yang Taunya alif lam mim. Kursi aja. Baik, sebab ini ada beberapa orang yang banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu tata caranya, kurang paham tajwidnya, kurang paham rambu-rambunya gitu kan ya. Itu hal-hal yang kurang ini tanyakan saja, mumpung ada Bu Ustazah nih, Bu Ustazah Olia, tanyakan ini bahasanya bagaimana sih kalau ketemu begini gitu kan. Oke, saya bacakan dulu ya. Ini maaf nih suara saya gak bagus, tapi yang penting saya bacakan aja Bu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif lam mim. Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Allahul 'azim. Ini saya makna ya. Alif lam mim. Ini artinya hanya Allah yang tahu. Atau surat-surat itu nggak ada artinya sih gitu kan. Qaf, Toha, Alif lam itu sih kita nggak ada yang tahu artinya, hanya Allah yang tahu. Nah biasanya di ayat selanjutnya Dzalikal kitabu la raiba fihi gitu ya. Hudal lil muttaqin. Biasanya orang nggak paham membacanya dilanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi diusahakan itu berhenti antara raiba atau fi, karena itu kan ada titik 3 tuh. Iya. Nah, titik 3 itu adalah pilihan mau berhenti di la raiba atau setelah fi-nya. Dzalikal kitabu la raiba gitu kan. Berhenti baru nanti lanjutkan fihi hudal lil muttaqin boleh, atau dzalika kitabu la raiba fihi ya kan, berhenti hudal lil muttaqin, jangan dilanjutkan. Jadi harus ada berhentinya. Setelah la raiba berhenti, nanti fihi hudal lil muttaqin, atau setelah la raiba fihi dilanjutkan hudal lil muttaqin. Banyak orang yang nggak paham. Itu ada rambu-rambunya dalam pembacaan Al-Quran. Saya artikan ya. Ada bisa bahasa Jawa ya? Banyak ya? Banyak. Bahasa Jawa ya. Yang ngerti pembacaan Al-Baqarah yang sering saya baca itu artinya apa sih? Maksudnya apa sih Bu ya? Zalika apa? Alif lam mim. Zalika utai mengkono Alkitab Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya. Jadi
di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Sebab apa? Itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ragu dengan isi Al-Quran, berarti itu batal. Batal apanya? Batal Ya. syahadatnya. Kalau udah batal syahadatnya berarti Murtad. Nah, efeknya sebesar itu kan, makanya kita tidak boleh ragu dengan Al-Quran. Masa benar sih di Al-Quran Allah mengatakan seperti ini, bahwa ada perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam waktu semalam. Kalau kita meragukan berarti kita batal syahadat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan ada keraguan kita terhadap isi-isi Al-Quran. Sebab itu mutlak firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dalika kita bularebafi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Makanya ini Al-Quran diberikan kepada orang bertakwa. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan percaya dengan Al-Quran dan isinya gitu Bu ya. Alladzina utawi wong akeh yu'minuna kang beriman sapa wong akeh bil ghaibi kelawan gaib. Jadi alladzina mereka itu ya itu yu'minuna beriman orang tersebut dengan bil ghaib, dengan hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib apa aja? Neraka ya. Ada yang tahu? Hal-hal yang gaib adanya surga. Hal-hal yang gaib adanya api neraka. Hal-hal yang gaib adanya perjalanan Nabi besar Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Hal-hal yang gaib adanya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam waktu satu Kalau kita tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Termasuk qadar dan qadar kita harus percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Wa mimma, dan saking barang rozaqnahum yang diterima kepada mereka, yunfikun dengan menafkahkan atau berinfak. Dan mereka artinya selain mereka beriman, menunjuk imannya dengan mempercayai apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dengan hal-hal yang gaib, ya kan? Mereka juga menafkahkan atau menginfakkan apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menerima rezeki kita dari Allah, begitu ada banyak, tapi kita lupa dengan mereka yang berhak, dengan mereka anak yatim, dengan mereka janda-janda yang kurang mampu. Itu mereka ada hak atas harta-harta kita. Betul Bu ya? Betul. Ya, selanjutnya adalah waladina yu'minuna lan utawi wong akeh yu'minuna kang beriman sapa aladin bima kelawan barang atau Al-Qur'an umzila ilaika yang telah diturunkan ilaika kepada kamu semua min qablik wa ma umzila min qablik, dan barang atau kitab umzila yang diturunkan kepada kamu min qablik dari sebelum kamu. Artinya mereka juga orang yang beriman itu percaya bahwa atas turunnya Al-Quran dan turunnya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa aja kitab sebelum Al-Quran? Yaitu Taurat, Injil. Kita harus percaya, walaupun itu bukan pegangan umat Islam, bukan pegangan, kita harus percaya bahwa Taurat itu, Zabur itu, Injil itu adalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak percaya dengan Taurat, kita nggak percaya dengan adanya kitab Injil, kita nggak percaya dengan kitab Zabur, kita termasuk bukan orang yang beriman. Jadi sekali lagi kita harus meningkatkan ini. Kenapa saya bahas ini banyak, pada ayat ini banyak yang hafal tapi tidak memahami maknanya ataupun artinya, bahwa artinya adalah ini, bahwa makanya ini ditaruh di pembacaan awal supaya kita tahu dasar-dasar kita membaca Al-Quran itu apa sih. Berarti di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit. Ingat ya, kalau kita atau ada orang ragu dengan isi Al-Quran, batal syahadatnya, berarti murtad. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau sudah murtad berarti termasuk orang yang kafir. Maka orang-orang yang mereka tertutup hatinya itu jangan marah kalau disebut kafir. Kafir itu bukan sebutan jelek. Kafir itu terdiri dari kafaro, artinya tertutup.
tertutup apanya Bu? Tertutup Hatinya. hatinya. Kalau di hati terbuka, dia akan menerima Islam dan menerima Al-Quran. Ya, makanya kalau kita ada orang belum masukin, berarti dia hatinya masih tertutup. Ula ikalan utai wong akeh ala hudam mirrobi yang atas petunjuk mirrobihim saking Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya mereka. Walaika humul muflihun, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa orang beruntung maksudnya? Orang beriman. Orang yang beriman, orang yang tidak ada keraguan tentang isi Al-Quran, orang yang menginfakkan hartanya, ya kan? Itu mereka termasuk orang yang beruntung di yaumil akhir. Nanti termasuk, mudah-mudahan kita termasuk yang duduk di sini termasuk orang-orang beruntung. Alhamdulillah. Begitu Bu ya. Jadi ada hal-hal yang termasuk orang sebagai orang beruntung tadi yang saya sebutkan, yang menafkahkan hartanya, ya kan, yang memberikan zakat, yang percaya dengan isi Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap isi Al-Quran. Paham Bu ya? Selanjutnya, innal ladina kafaru, sak temene wong akeh iku kafarun wong kafir, sawaun sama saja atau podo ae ya, alaihim ing atase mereka, terhadap mereka. Aang dartahum ing yen toh ngingatkan sapa sira hum ing mereka, kalau mengingatkan pada mereka, amlam tumdirhum, atau utawa tidak mengingatkan terhadap mereka. La yu'minuna, orang bakal beriman, jadi orang kafir ini beda. Meskipun kita memberikan peringatan sampai mulut kita berbusa, atau kita tidak mengingatkan kepada mereka, itu tidak akan berpengaruh. Mereka tetap saja tidak akan beriman. Ya, jadi kalau orang beriman memudah karena hatinya terbuka, tapi orang yang tidak beriman itu hatinya tertutup. Sebab apa? Dalam ayat selanjutnya, khotama makoden kunci, sampun ngunci sapa Allah Gusti Allah, ala kulubihim ingatasi hati mereka, kepada hati mereka sudah dikunci, wala samihim, dan terhadap penglihatan mereka, wala absorihim, lan ingatasi penglihatan mereka, gisawah, ada penutupnya, walahum adzabun adim. Naudzubillah, semata naudzubillah. Jadi hati mereka itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala samihim, dan kepada pendengaran mereka, wala absorihim, dan kepada penglihatan mereka pun ditutup, gisawah, walahum adabun, dan untuk mereka itu adab yang amat pedih, atau sisa yang amat besar, yang amat berat. Jadi kita sebagai umat yang beriman, pertama saya mengingatkan kembali bahwa pentingnya menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslim. Jadi ibu tolong diistiqomahkan setiap Sabtu. Kalau ada teman tetangga mau ikut ngaji, persilakan saja, bahwa di sini kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih pintar. Ibu Olia juga sama, masih belajar. Ibu Lilis juga masih belajar. Saya masih belajar. Kita sama-sama belajar. Gak ada di sini yang lebih pintar. Kalau ada sama gana mau ikut ngaji, mereka orang-orang pintar, kasih tau, enggak, kamu salah. Justru di sana tuh orang mengaji karena pengen bisa. Banyak mereka yang tidak tahu, pengen tahu, maka mengaji. Biasanya orang kan agak malu tuh, asa nggak kenal dengan mereka, kasih tau. Justru nanti kalau ikut ngaji nanti kan kenal. Asa minder sama mereka tuh orang-orangnya pada pintar. Justru mereka mengaji karena lebih tidak pintar itu loh, maka pengen mengaji untuk menambah ilmu. Jadi silakan tetangga saudaranya diajak mengaji. Untuk apa? Untuk menambah ilmu, ya kan? Hal-hal yang tidak tahu jadi tahu, hal yang sudah tahu kita jadi ingat. Ditambah lagi untuk menyempurnakan ibadah kita. Ada orang yang sudah beribadah tapi tidak tahu ilmunya, ada bacaan-bacaan yang kurang pas gitu loh. Ibu ya? Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah bahwa kalau jangan ada keraguan sedikit pun terhadap isinya Al-Quran. Itu bahaya, walaupun sedikit dalam hati,
apa iya sih Nabi Muhammad SAW perjalanan 1 hari udah balik lagi sampai sampai ke rumah dalam waktu 1 malam? Sebab apa? Perjalanan Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj itu ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sebelumnya ke Sidratul Muntaha, itu ketika kembali itu ada satu cerita tempat tidur itu masih hangat, masih ada bekas tubuhnya Rasulullah, artinya masih berbekas saking cepatnya. Kalau diterangkan ke orang-orang sekarang itu nggak masuk akal. Apa iya kan itu kan? Dalam waktu semalam itu bisa baik lagi, dalam waktu semalam bisa tembus ke Sidratul. Jadi hal-hal yang bersifat goib kalau diceritakan dengan logika nggak masuk. Bagaimana? Ya bagaimana kita percaya atau tidaknya dengan hal tersebut. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak beriman dengan hal-hal goib, maka kita termasuk murtad. Batal syahadat. Kalau batal wudhu masih mending, Bu. Ya. Kalau batal sholat masih mending, Bu, masih bisa dikodok. Kalau sudah batal syahadatnya bahaya. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebelum saya kesimpulan,